Raja Tentara Bayaran. Bab 257. Shen Lian, seorang buronan yang dicurigai dalam kasus pembunuhan, menggunakan pembunuhan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Hal semacam ini jelas menjadi berita yang meledak-ledak di telinga para pencak silat di negara kepulauan tersebut. Sebagai seorang pejuang Tiongkok, Shen Lian melewati batas bahkan jika dia membunuh penjahat di negara kepulauan. Sejauh menyangkut identitasnya, menggunakan kekuatan di negara kepulauan memberikan alasan yang cukup bagi kelas khusus untuk mengambil tindakan ditentukan oleh tersangka, langsung berubah menjadi pembunuh sungguhan. Hei, Shen Lian, apakah kamu berencana untuk tinggal di negara pulau secara permanen? Matsushima Hirata berpikir sejenak dan memahami niat Shen Lian, tetapi dia benar-benar tidak dapat memahami bahwa Shen Lian, seorang pejuang di tahap akhir pelatihan tubuh, sebenarnya berencana untuk menggunakan metode ini dengan kelas khusus di negara pulau. Hanya saja kamu tidak mengambil kelas khusus dan tidak memperlakukan Miyamoto So sebagai manusia, kan? Apa? Menurutmu apakah aku sangat benar dan bersedia tetap berada dalam bahaya untuk membantumu mencari keadilan dalam situasi ini? Hahaha. Shen Lian menggoda dengan santai, dan kemudian diundang ke kamar oleh Matsushima Hirata. Keduanya berbicara lama. Kyoto merupakan kota dengan warisan budaya terdalam di negara kepulauannya selain kota Dongdu. Peradaban yang diturunkan dari Tiongkok telah mengakar di sini, meninggalkan banyak tempat menarik dan situs bersejarah. Penduduk pulau yang tinggal di Kyoto memiliki satu kesamaan, yaitu kelambatan. Selain turis asing dan pengusaha yang sibuk, hal yang paling umum di antara penduduk asli di Kyoto adalah postur tubuh mereka yang sopan. Dia mengungkapkan ekspresi tenang dan mantap, setenang kota kuno yang indah ini. Di kota tua yang damai, terjadi sesuatu hari ini yang tidak begitu selaras dengan kota ini. Di pagi hari, jalanan kota kuno dipenuhi orang-orang yang lewat. Semua orang berbisik dan mengagumi kasus pembunuhan yang tidak biasa di kota Kyoto ini. Tempat kejadian telah diisolasi, dan polisi pulau di depan zona isolasi sedang menangani wartawan media yang datang dan pergi. Tentu saja, polisi tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang pembunuhan yang tidak dapat dijelaskan ini. Sayangnya, orang yang melaporkan kejahatan tersebut adalah media lokal terbesar di pagi hari. Pemimpin redaksi surat kabar tersebut menerima telepon. Setelah bergegas ke tempat kejadian, dia memberitahu polisi Kyoto bahwa foto tersebut harus diambil sudah diambil. Watanabe, kamu tidak perlu menatap ke sini lagi. Ichiro Watanabe, kepala tim investigasi kriminal Departemen Kepolisian Kyoto, sedang menyelidiki tempat kejadian dengan cermat ketika dia diganggu oleh serbuan tamu tak diundang. Siapa mereka? Ichiro Watanabe bertanya dengan ragu setelah melihat ke arah atasan langsungnya, Direktur Kantor Polisi Kyoto, Ryota Matsui. Tempat ini milik yurisdiksinya sendiri. Secara logika, tidak boleh ada keberatan. Kasus-kasus yang terjadi di sini seharusnya menjadi milik yurisdiksinya sendiri. Itu atasannya, Watanabe. Jangan menanyakan pertanyaan apapun yang tidak seharusnya ditanyakan. Cepat serahkan situasinya. Matsui Ryota tidak menjelaskan terlalu banyak kepada Watanabe. Sebagai sutradara, perkataannya adalah perintah, dan Watanabe Ichiro tentu saja tidak berani untuk tidak patuh. Halo, petugas Watanabe, saya Chiyoteichi dari Departemen Kepolisian Metropolitan. Saya sangat menyesal meminta Anda menyerahkan kasus ini. Chiyoteichi mengambil 2 langkah ke depan. Tentu saja dia bisa melihat ketidakbahagiaan Ichiro Watanabe. Secara umum, untuk kelas khusus, mereka pada dasarnya tidak akan peduli dengan emosi orang biasa seperti Ichiro Watanabe, tapi hari ini situasinya sedikit berbeda, jelas ingin menjalin hubungan baik dengan Ichiro Watanabe. Tidak masalah, ini semua untuk pekerjaan. Karena aku membutuhkanmu, itu berarti ada kebutuhan untuk melakukan ini. Jika kamu membutuhkanku untuk apapun, tanyakan saja. Watanabe bukanlah orang yang cuek, dilihat dari raut wajah sutradaranya, kelompok orang ini jelas memiliki latar belakang yang baik. Bisa berbicara sejajar dengannya dengan cara yang sopan sudah merupakan suatu kehormatan besar baginya. Itu wajar. Mohon minta bantuan lebih lanjut kepada petugas Watanabe jika waktunya tiba. Chiyoteichi mengucapkan beberapa kata sopan padanya sebelum melihat sutradara dan Watanabe pergi. Ketua tim, mengapa kamu membuang-buang waktu untuk orang ini? Setelah Ichiro Watanabe dan yang lainnya pergi, salah satu anggota tim di belakang Chiyoteichi bertanya dengan sedikit kebingungan. Tentunya menurutnya Chiyoteichi tidak boleh membuang waktu untuk Ichiro Watanabe. Ini Kyoto, bukan ibu kota timur. Jika Anda ingin melakukan sesuatu dengan nyaman, tentu saja Anda harus memiliki hubungan baik dengan orang-orang yang paling Anda kenal di daerah tersebut. Orang biasa juga punya kegunaannya.
Jangan menganggap status Anda sebagai prajurit terlalu serius. Ketika Chiyo Teichi mendengar pertanyaan bawahannya, dia menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Orang-orang ini telah bekerja di Departemen Kepolisian Metropolitan dan jarang memiliki kesempatan untuk keluar untuk beraktivitas. Oh, mendengar nada bicara Chiyo Sadaichi yang sedikit tegas, para bawahannya sepertinya mendapat pelajaran. Setelah mengatakan itu, sekelompok orang berjalan menuju TKP. Lokasi di mana Chiyo Teichi dan yang lainnya saat ini berada di bawah tiang telepon di sebuah persimpangan, dan tiang telepon saat ini jelas dianggap memiliki semacam hiasan. Yang pertama adalah liontin di tiang telepon, yang merupakan tubuh seorang pria dewasa. Awalnya dipastikan bahwa itu adalah Shotaro Aikawa, seorang pencuri seni bela diri yang terdaftar di kelas khusus negara pulau, tapi itu juga tidak rendah. Dia sedang dalam latihan fisik, kekuatannya seharusnya lebih lemah dari Chiyo Teichi. Bukan hal yang aneh jika buronan dari seksi khusus mati di jalan. Adalah hal yang wajar jika orang-orang yang berkecimpung dalam seni bela diri berkelahi dan membunuh. Mungkin itu adalah seorang ksatria seni bela diri yang merupakan pejuang yang sopan dan saleh, dan dia mungkin telah mengambil tindakan untuk melakukannya terhadap mereka, tapi biasanya tidak akan ada kemeriahan sebesar ini. Mereka tidak hanya menggantung jenazahnya di tiang telepon untuk dipajang di depan umum, tetapi mereka juga menulis sederet karakter China dengan darah almarhum, "Saya tidak membunuh Hideo Matsushima, Shen Lian." Yang menarik bagi kelas khusus adalah kata-kata yang tertinggal di TKP. Karena media sudah memberitakan masalah tersebut, tidak realistis lagi bagi kelas khusus untuk menyembunyikannya. Seni bela diri negara pulau itu secara alami memiliki sistem informasinya sendiri. Saat ini, diperkirakan tidak kurang dari sepertiga komunitas pencaksilat di seluruh negara kepulauan tersebut telah melihat foto-foto adegan kematian Shotaro Aikawa. Brengsek. Orang bernama Shen Lian ini menyembunyikan kepalanya seperti tikus, dan dia tidak takut orang lain tertawa ketika dia menulis kata-kata seperti itu untuk menipu anak-anak. Pasukan Chiyo Teichi melihat kata-kata berdarah yang ditinggalkan oleh Shen Lian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Mendengar perkataan bawahannya, Chiyo Teichi kembali mengernyit. Orang-orang ini sulit ditangkap, dan masing-masing dari mereka lebih banyak bicara daripada sebelumnya. Bab 258. Dapat dikatakan bahwa masalah Shen Lian telah menjadi perhatian besar Chiyo Teichi selama periode ini. Pelarian Shen Lian pada hari kompetisi pada awalnya merupakan kelalaian tugas Chiyo Teichi. Setelah itu, jejak Shen Lian benar-benar hilang. Baru pada kasus di kota Kyoto Shen Lian kembali ke pandangan Chiyo Teichi lagi. Bisa menerima kabar dari Shen Lian lagi, bagi Chiyo Teichi yang selama ini ingin menebus kelalaiannya, selain bahagia, ada lebih banyak bayangan keraguan. Sebagai seorang veteran kelas khusus selama bertahun-tahun, Chiyo Teichi tentu tidak akan begitu saja curiga bahwa ada masalah dengan kelas khusus tersebut. Seperti yang ditanyakan Shen Lian di dalam mobil hari itu, Chiyo Teichi benar-benar tidak menyangka bahwa organisasinya akan melakukannya hal seperti itu. Ayo, tetapi pada saat yang sama, Chiyo Teichi bersedia percaya bahwa Shen Lian tidak membunuh Matsushima Hideo. Saat itu, Chiyo Teichi masih berjuang, memikirkan apakah Shen Lian punya tujuan lain, jadi dia punya alasan untuk membunuh Matsushima Hideo. Sayangnya, setelah memikirkannya, tidak ada hasil apakah itu ada kekuatan lain yang ingin menyingkirkan Shen Lian. Tentu saja, pemikiran ini tidak membuahkan hasil. Ketika Chiyo Teichi yang kebingungan sedang berjuang, dia menerima perintah dari Jenderal Miyamoto yang mengguncang hatinya. Chiyo Teichi seharusnya dihukum karena kehilangan target penting, tetapi pada akhirnya, perintah Jenderal Miyamoto adalah membebaskan Chiyo Teichi dari tanggung jawab dan membiarkannya terus bertanggung jawab atas pekerjaan lanjutan Shen Lian. Bagi Chiyo Teichi, ia seharusnya bersyukur atas pengampunan tersebut, namun nyatanya justru membuatnya semakin tertekan. Karena apakah Miyamoto seorang jenderal atau kelas khusus? Karena tanggung jawab yang dipikulnya terlalu besar, sama sekali tidak ada alasan untuk bersikap lunak padanya. Chiyo Sadaichi sudah siap menerima hukuman yang pantas diterimanya, namun pada akhirnya tidak tibanya, kejadian abnormal ini tidak diragukan lagi mengirimkan sinyal kepada Chiyo Teichi. Bahkan jika tidak ada kepastian bahwa semuanya benar seperti yang dikatakan Shen Lian, dan bahwa bagian khusus berpartisipasi dalam perencanaan tata letak untuk menjebak Shen Lian, setidaknya dapat dibuktikan bahwa Chiyo Teichi bukanlah orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas orang yang dituju. Shen Lian, dan Jenderal Miyamoto itu, pasti ada sesuatu yang disembunyikan Chiyo Teichi. Tapi meski dia bisa menebaknya, Chiyo Teichi tidak punya hak untuk berbicara. Di kelas khusus, dia hanyalah pemimpin tim kecil dan harus sepenuhnya mematuhi perintah atasan langsungnya, yaitu Jenderal Miyamoto,
apalagi untuk menuduh Miyamoto menyembunyikannya. Meskipun itu pertanyaan sederhana, Chiyo Teichi tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Kalian akan mengambil semua bukti penting di sini nanti. Aku pergi dulu. Setelah menyelidiki dengan cermat situasi di tempat kejadian, Chiyo Teichi mengaku kepada bawahannya dan meninggalkan tempat itu. Setelah memeriksa tulisan tangan dan menilai situasi di tempat kejadian, Chiyo Teichi dengan mudah menentukan bahwa inilah yang dilakukan Shen Lian. Alasan untuk berpikir ini sederhana, karena orang lain tidak perlu melakukan ini. Jika memang ada sekelompok orang yang ingin menjebak Shen Lian, jelas tidak perlu melakukan ini, karena Shen Lian tidak bisa lagi tampil di depan umum, dan kelompok tersebut seharusnya sudah mengambil tindakan langsung sekarang dan membunuh Shen Lian. Fakta bahwa masih ada pembunuhan yang terjadi sekarang berarti Shen Lian baik-baik saja sekarang dan belum dijebak. Namun demikian pula, dia sekarang menggunakan perhatian yang dihasilkan oleh pembunuhan tersebut untuk mengajukan pertanyaan kepada publik. Shen Lian, yang membunuh seseorang dalam kontes seni bela diri dan melarikan diri karena takut akan kejahatan, mengapa dia tidak meninggalkan negara pulau itu sesegera mungkin? Shen Lian hanya memiliki keterampilan di tahap akhir pelatihan tubuh. Bahkan jika dia adalah yang terkuat di tahap akhir pelatihan tubuh, itu tidak cukup untuk mendukung amukannya di negara pulau membantu bagian khusus menangkap buronan. Saya masih harus meninggalkan kalimat seperti itu setelah menyelesaikannya. Semua tanda ini menunjukkan bahwa Shen Lian tidak membunuh Matsushima Hideo. Karena itu tidak masuk akal. Jika membunuh buronan adalah cara Shen Lian untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, itu hanyalah sebuah lelucon. Kelas khusus tentang pengekangan prajurit asing ditulis dengan jelas. Dia tidak dapat mengambil tindakan terhadap penduduk pulau manapun, apalagi buronan jika dia adalah orang berdosa yang keji. Bukan giliran Shen Lian untuk mengambil tindakan, dan jika dia melakukannya, tidak ada bedanya dengan mengambil tindakan terhadap warga sipil. Dengan kata lain, pendekatan Shen Lian adalah pertama-tama memberikan tuduhan yang jelas pada dirinya sendiri, dan kemudian menyangkal kecurigaan Matsushima Hideo. Penolakan seperti itu tidak diragukan lagi sangat kuat, karena jelas bahwa dia tidak takut padamu. Untuk menyelidiki kesalahannya, saya hanya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa Matsushima Hideo tidak dibunuh oleh Shen Lian. Meskipun saya cenderung percaya bahwa Shen Lian tidak membunuh Hideo Matsushima, Chiyo Teichi tetap harus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Kyoto berbeda dengan Tokyo, ini adalah wilayah Departemen Kepolisian Metropolitan. Meskipun secara nominal bagian khusus Departemen Kepolisian Metropolitan adalah organisasi otoritatif seni bela diri negara pulau, dan latar belakang Jenderal Miyamoto cukup kuat, naga yang kuat tidak dapat mengalahkan seekor ular lokal, dan dia, Chiyo Teichi, bagaimana dia bisa berani bertindak sewenang-wenang di Kyoto jika dia bukan Jenderal Miyamoto. Sebagai kota berusia 1000 tahun di negara kepulauan, Kyoto secara alami memiliki banyak keluarga dan sekte kuno. Yang lebih terkenal adalah 6 sekte dan 9 sekte. Yang pertama dikunjungi Chiyo Teichi adalah Kazama, yang menunjukkan kecenderungan untuk mendominasi Kyoto dalam beberapa tahun terakhir. Dalam seni bela diri, secara alami ada metode orang-orang seni bela diri. Kemunculan Shen Lian mungkin merupakan hal yang samar-samar bagi orang biasa di Kyoto, tetapi bagi seniman bela diri, hal itu mungkin tidak dapat dilacak. Kelas khusus Chiyo Teichi, temui Tuan Kazama. Sesampainya di rumah Kazama, Chiyo Sadashi menjaga postur tubuhnya tetap rendah, sedangkan lelaki tua di depannya juga sangat sopan. Haha, Miyamoto bahkan menyiapkan suratnya. Sepertinya dia bertekad untuk menyeret keluarga Kazama kita ke dalam masalah. Melihat surat tulisan tangan yang ditulis oleh Jenderal Miyamoto di depannya, nada suara Junto Kazama sedikit mengejek. Shen Lian adalah orang yang sensitif. Meskipun dia terlibat dalam kehidupan seorang Songdao dan buronan, perhatian yang diberikan kepadanya terlalu tinggi. Lagi pula, ini bukanlah tindakan pribadi. Jika Anda bertindak gegabah, tidak ada yang bisa mengatakan apakah itu akan menjadi berkah atau kutukan pada akhirnya. Kecuali diperlukan, tidak ada yang mau mengejar kegembiraan dengan tenang. Jenderal Miyamoto jelas melihat ini, jadi sebelum Chiyo Sadao tiba, Jenderal Miyamoto secara pribadi menulis surat dan menyerahkannya kepada Chiyo Sadichi. Sekarang sepertinya tanpa surat ini, Chiyo Sadichi saya khawatir saya tidak akan bisa melihat kepalanya keluarga Kazama. Kepala keluarga Fengjian membuat pernyataan yang tegas. Dia hanya ingin meminta bantuan keluarga Fengjian dalam menangkap penjahat yang dicari Shen Lian. Di Kyoto, kita tidak bisa bertindak santai dan mengganggu kemurnian kota kuno. Chiyo Teichi mengangguk sedikit dan memberikan jawaban yang sangat sopan, dengan cekatan menghindari pertanyaan Kazama, seolah kedatangannya hanya untuk membantu tuan keluarga Kazama. Bersambung.